Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief meminta agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama bakal cawapresnya. Di media sosialnya, Andi Arief menyebut koalisi perubahan menghadapi risiko yang tidak ringan menghadapi kekuasaan. Karena itu, Demokrat berharap Anies Baswedan segera mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Ya, ketika itu Istimewa Ulama sudah mendesak dan memberikan masukan agar Pak Prabowo dan Gus Muhaimin segera menentukan capres dan cawapres. Namun sampai detik ini belum berhasil. Kader PKB sudah mendesak agar Gus Muhaimin segera memfinalisasi capres dan cawapres dari koalisi KKIR. Jika itu tidak terlaksana atau keputusannya berbeda dengan harapan, tentu akan diambil opsi langkah yang lebih rasional dan aspiratif. Dan lagi kewenangan untuk memutuskan ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, dan di situ tidak ada tenggat waktu. Namun para kiai, para kader berharap meskipun tidak ada tenggat waktu, ini segera difinalisasi dan diumumkan. Yang krusial untuk mengambil keputusan, apalagi desakan untuk Anies ya, desakan dari AHY kelihatannya sudah semakin masif ya. Ketika kekhawatiran atau indikasinya itu tidak akan dipilih ketua umum yang menjadi wakil presiden, maka ancaman itu dikeluarkan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kata-kata yang dipakai enak, evaluasi, tapi itu mengandung ancaman. Inilah yang saat ini dilakukan oleh PKB dan Demokrat. Keduanya mendesak kepada mitra koalisinya agar segera dalam bulan Juli ini mengambil keputusan menetapkan cawapres yang akan maju dalam pilpres nanti. Demokrat ngancam ke Anies agar Anies secepatnya Juni ini mengumumkan wakil yang akan digandeng. Dan ini orang banyak menafsiri, kalau nanti yang digandeng itu bukan AHY, kira-kira kita nggak tahu masa depan koalisi yang mendukung Anies. Banyak yang menduga Demokrat akan meninggalkan Anies. Demikian juga sebaliknya PKB melalui salah satu wakilnya, wakil ketua umum Jazil Fawaidid, dia meminta juga kepada Prabowo untuk segera mengumumkan wakil yang akan digandeng. Dan ini juga maknanya secara tersirat bahwa yang harus digandeng adalah Caimin atau Muhaimin. Dan ketika nanti tidak Muhaimin yang ditetapkan atau tidak digandeng Muhaimin, bahasanya nanti kita akan mengevaluasi, akan mempertimbangkan lagi hal-hal yang dianggap lebih menguntungkan. Tapi ini fenomena ini menjadi belakangan menjadi begitu marak. Jadi partai ini kelihatannya memang belum betul-betul terbangun menjadi sebuah koalisi yang kokoh. Ini memang kelihatannya kalau menurut saya bahwa memang ketika Demokrat itu mendukung Anies bersama Nasdem dan PKS, tidak ada ideologi yang kuat yang mengikat mereka, yang ada masing-masing kepentingan. Maka ketika AHY merasa harus maju dalam pilpres ini dan menganggap pantas untuk jadi wakil presiden, maka Demokrat kalau tidak itu yang terpenuhi, ya dia mikir-mikir, karena tidak ada ideologi lain kecuali kepentingan wakil presiden ini yang dibidik. Maka dia akan mikir ketika juga dalam survei-survei ini, Anies ini tidak juga membaik. Nah kalau tetap bertahan di sini tidak wakil presiden, terus nanti nggak menang, terus kan tidak dapat keuntungan apa-apa. Makanya faktor ini yang kelihatan tetap menjadi keuntungan. Begitu juga dengan PKB.
memang menurut saya PKB berkoalisi dengan Gerindra itu menurut saya ya banyak pertanyaan ya. Karena pada waktu Pilpres 2019 PKB ini berseberangan dengan Gerindra, karena pada waktu itu PKB mendukung Jokowi, Gerindra memajukan Prabowo. Lalu sekarang dibalik, PKB sekarang mencoba berbaik-baik menjadi satu gerbang dengan Gerindra. Ini juga salah logika, kan nggak gampang nanti menjelaskan di bawah, di masyarakat grassroots. Dan lagi-lagi sama dengan kasus yang tadi. Intinya PKB sama Gerindra itu menurut saya tidak terlalu memiliki garis ideologi yang kuat. Begitu juga dari kultural, secara kultur juga nggak kuat antara PKB dan Gerindra ini. Maka kalau kita bisa menangkap, memang lagi-lagi koalisi ini dibangun karena pertimbangan ketua umumnya harus menjadi presiden atau wakil presiden. Maka begitu ancaman itu ketika kekhawatiran atau indikasinya itu tidak akan dipilih ketua umum yang menjadi wakil presiden, maka ancaman itu dikeluarkan. Meskipun ancaman itu dengan bahasa yang tadi saya katakan, bahasanya sih enak. Kita akan segera mengevaluasi, kita akan segera menghitungkan lagi, tapi itu intinya ancaman. Bahwa nanti kita akan tunggu, apa betul-betul nanti di bulan Juni ini, kan semua akan mengancam bulan Juni. Kita akan menunggu apakah betul-betul di bulan Juni ini menjadi bulan bubarnya koalisi-koalisi yang sudah dibangun lama. Kayak PKB dengan Gerindra itu sudah lama sekali membangun koalisi. Begitu juga yang 3 partai ini, PKS, Nasdem, dan Demokrat itu sudah lama juga. Ini bisa jadi, kita nggak tahu apakah bulan Juni itu menjadi bulan bergugurnya koalisi-koalisi yang sudah dibangun lama itu. Nah, karena kalau saya melihat itu yang agak realistis itu Golkar. Karena Golkar itu kelihatannya memang ini ya, memang terbiasa dengan pragmatisme, oportunis. Pokoknya dia itu yang penting diusahakan selalu dalam lingkungan kekuasaan. Nah, ketika nada-nadanya peluang ketuanya Erlangga itu menjadi presiden maupun wakil presiden itu kecil, kelihatannya mulai realistis. Dia kelihatannya sekarang tidak mematok harus jadi wakil presiden, tapi yang penting kelihatannya nanti dapat ya mungkin sekian kursi menteri atau apa. Kelihatannya nanti secepatnya ini agak luas ini, yang agak realistis ini kelihatannya itu PAN itu cepat sekali. Meskipun sekarang belum pasti ke Gerindra atau ke PDIP, tapi kelihatannya lincah ya, karena nggak mematok yang harus jadi wakil presiden adalah ketuanya. Begitu juga P3, sudah langsung cepat. Dulu bersama Golkar, bersama PAN membuat koalisi KIP, tahu-tahu langsung dengan cepat dia langsung belok kanan ke PDIP. Memang ketika bicara peluang kemenangan itu memang Ganjar yang ditopang oleh PDIP itu peluangnya besar. Jadi partai-partai yang kelihatannya ketua umumnya itu tidak laku untuk jadi presiden atau wakil presiden, kalau realistis mau dapat jatah menteri ya cepat-cepat bergabung ke Ganjar gitu kan. Lah PKB ini termasuk ya, sejak lama mesti yang namanya Caimin itu kan merencanakan sedemikian rupa agar dia jadi presiden atau wakil presiden, berbagai strategi dilakukan, tapi nyatanya kan sampai sekarang elektabilitasnya rendah. Dan kelihatannya saya melihat sampai sekarang itu Gerindra itu tidak yakin kalau hanya koalisi dengan PKB, terus wakilnya Muhaimin, terus peluang menangnya itu kelihatannya tidak yakin. Apalagi kan partai-partai lain belum tentu mau kalau yang jadi wakil itu Muhaimin dari PKB. Yang mau bergabung itu nggak mau, karena mereka juga merasa punya peluang yang sama. Saat ini kayak Golkar nggak mau ketika wakilnya itu Muhaimin. Ini akhirnya sampai sekarang seperti dia. Saya nggak tahu nanti ketika PKB itu mengancam, betul-betul nanti ancaman itu akan jadikan kenyataan. Artinya setelah Prabowo tidak juga memastikan Muhaimin sebagai wakil, terus dia lepas, terus dia cepat-cepat mungkin lari ke PDI, ke Ganjar, yang memang peluang menangnya itu memang kelihatannya besar gitu. Begitu juga AJ itu memang ya sama dengan Muhaimin. Keinginan untuk jadi presiden atau wakil presiden itu kan sudah dulu kuat sekali. Segala upaya dilakukan, strategi dilakukan. Tapi sekarang lagi-lagi sampai sekarang juga
tidak nampak gitu ya. Dan kelihatannya memang sama dengan Prabowo. Anies itu tidak yakin betul ketika berpasangan dengan AHY terus menang. Apalagi sekarang persentase elektabilitas Anies juga semakin turun. Ya, apakah AHY bisa mantau dengan cepat? AHY tidak yakin juga. Nah, selain tidak yakin itu, persoalannya kan PKS kelihatannya juga tidak bisa menerima begitu saja ketika AHY jadi wakilnya Anies. Ini rumit, betul-betul rumit aja. Ya, saya nggak tahu ini semua calon presiden baik Prabowo maupun Anies mungkin saat-saat yang krusial untuk mengambil keputusan. Apalagi desakan untuk Anies ya, desakan dari AHY kelihatannya sudah semakin masif ya. Bayangkan kemarin ada kelompok relawan Anies itu sampai datang ke ke AHY dengan menggunakan nama KIB sambil sama dengan koalisi yang dulu dibangun Golkar, PAN dan P3, namanya bersama. Saya sempat bingung itu. Sekarang itu KIB. KIB itu ternyata singkatannya kuning, itu kelihatannya ada kedekatan dengan Golkar gitu. Terus hijau, ini juga ada kedekatan dengan P3, mungkin sempalan P3 kan. P3 kan sudah di PDI ya. Terus biru itu sendiri kan Demokrat. Jadi ada kelompok relawan yang mengatasnamakan KIB. Ini mendesak agar Anies sekarang memastikan AHY menjadi calon wakil presiden. Artinya apa? Ini AHY sudah sedemikian lebih dibanding PKB. Upaya Demokrat ini atau upaya AHY ini kelihatannya lebih masif, lebih kuat. Nah, ini kemungkinan ya AHY kalau memang betul-betul ditetapkan ya bisa kecewa. Ada yang menafsiri bahwa ini AHY sekarang kendel, AHY sekarang berani karena merasa dapat peluang dari Ganjar, karena Puan kan kemarin menyebut. Nah, saya sih melihat itu Puan bukan menyebut ya memang menyebut, tapi menyebutnya itu kan ya untuk pemanis saja kan. Pertama dia menyebut Mahfud, pertama kan Erik, setelah itu menyebut Sandiaga. Setelah itu pas dia pikir kan siapa terus Ridwan Kamil, terus ini kan disebut cuma orang-orang yang namanya udah muncul tuh disebut cuma kelihatannya ini banyak orang yang menafsir terlalu dalam seakan-akan PDI ingin betul-betul sudah menjadikan AHY salah satu calon wakil presiden. Yang ternyata berlebihan, bahkan ada yang mungkin ini juga sangat berlebihan juga, itu mengatakan bahwa upaya PDI itu untuk memecah soliditas pendukung Anies itu berlebihan. Tapi intinya ini kita akan saksikan jadi dua partai atau dua sosok ini, yaitu PKB dengan Mohaiminnya, Demokrat dengan AHY sekarang sudah mengeluarkan ancaman kepada calon pasangannya masing-masing. Mohaimin mengancam Prabowo, AHY mengancam Anies. Nah, kelihatannya kalau nanti keinginannya tidak terturuti, kelihatannya ancaman yang kemungkinan terjadi koalisi yang mereka bangun akan berantakan. Nah, Prabowo mungkin akan cepat dapat mitra yang dari Golkar, bisa jadi. Apalagi PAN juga sudah mulai merapat, mau asal wakil ya digandeng Prabowo adalah Erik. Ini yang terancam lagi-lagi Anies. Kalau sampai Demokrat itu atau mengeluarkan diri dari koalisi ini, jelas potensi Anies untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 menjadi berantakan. Nah, ini yang kelihatan saat ini kan pendukung Anies juga sudah sangat khawatir. Kelihatan tanda-tanda itu sudah nampak di depan mata. Maka narasi yang selalu mereka bangun seakan-akan begitu masifnya kekuasaan atau pemerintah itu menggembosi kubu Anies dan seterusnya. Ini kan biasa politik seperti itu. Sehingga nanti kalau betul-betul nanti gagal, itu kan ada kambing hitamnya. Kita itu kan apalagi menjelang Idul Adha butuh kambing untuk korban. Jadi selalu kan gitu. Selalu dalam politik itu berusaha kalau pas suatu ketika kalah, tidak kalah begitu saja, tapi harus menyisakan namanya kambing hitam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.